Mbak Pero. Ya, aduh selai banget. Di sini ya ini mbak-mbak ini mahasiswa Palkomtek yang bentar lagi akan mengikuti lomba nyanyi. Tepuk tangan dulu. Terus yang di samping ini kakak yang kemarin isi acara apa itu Mbak? Apa ya? Pokoknya mereka nyanyi berdua ya, duet Mahut. Ya, tentang Palkomtek. Videonya di bawah ini ya. Mereka melakukan duet Mahut. Coba. Mulai musik. Iya. Action. Musik dah, tidak ya? Nanti tum tak tak tum tak tak. Ayo ya. 1, 2, 3. Bun hidup berjalan seperti bajingan, seperti landak yang tak punya teman. Ia menggonggong bak suara hujan, dan kau pangeranku mengambil peran. Belum. Bun, Kalau saat hancurku disayang, apalagi saat ku jadi juara, saat yang tak tahu arah kau di sana, menjadi gagal saat ku tak bisa. jadilah. Lanjut. Kok aku tuh gini nggak ada ya? Sama belum? Mana Cok? Ini sini Oh, sedikit. selesai. Terima kasihku. Nggak apa-apa. Saya nggak bagus, nanti mengganggu saja ya. Tidak, kok tidak apa-apa, kami tidak terganggu. Boleh dicoba, kami memang nak nyoba. Ya, jadi mereka ini ya teman saya ya, yang suaranya bagus-bagus. Saya kan bukan temennya, ya pokoknya suara teman-teman saya ini sangat bagus. Jadi kan kalau untuk Kak Vero kan bentar lagi mau mengikuti lomba. Iya. Tolong Kak Vero apa aja yang sudah Kak Vero persiapkan untuk lomba di bulan depan nanti? Pertama yang dipersiapkan itu adalah mental. Oh ya, Ya, betul. mental. Kayaknya basic sekali, klasik itu, alasan Iya, klasik. karena kalau nggak punya mental, Getar-getar. iya bergetar. Kalau sudah mental udah siap, baru kita menyiapkan suara kita dulu. Iya, betul. Dijaga pola makan, terus banyak-banyak istirahat. Terus baru itu sih yang sudah dipersiapkan. Terus juga udah sering latihan bersama dengan manajemen Ya, tercinta. manajemen terima kasih manajemennya Mbak Pero. Jadi pola tidur tuh memang penting banget ya Kak. Kalau kan kakak kan semua bisa bernyanyi, emang kayak apa ada? Emang penting sekali Kak atau pola tidur tuh untuk dijaga kalau kita bisa bernyanyi untuk lomba, terutama untuk lomba-lomba kayak gini. Kak, kalau untuk Karani sudah pernah? Aku belum ada mental sih. Mental aku belum kuat kalau misal nak ikut lomba tuh belum ada. Belum ada jadi. Nyanyi di depan lomba bergetar. Nah, lomba. Jadi belum ya teman-teman. Saya biasa nyanyi di Kondangan. dalam kamar. Oh. Di kamar mandi. Ya. Kalau untuk di kondangan nggak nyanyi tak? Sudah pernah. Sudah. Berapa album kira-kira? 6. Wow. Kurang 5. Satu lagu ya, bukan satu album ya. Bukan saya. Jadi kalau Kak Vero kan mungkin sudah sering bernyanyi di mana aja Kak? Untuk nyanyi paling dari dulu SMA ya, di sekolah. Terus nyanyi sendiri di kamar untuk diri sendiri. Untuk didengar diri sendiri. Iya, terus juga sering cover juga di, ya paling
di-share di WhatsApp gitu. Sosmed ya? Iya, di sosmed. Kamu juga suka kayak gitu? Iya suka. Di-share Di-share aja. ke galeri aja. Itu mah. Berani ya. Kamu nggak ada mental ya? Untuk konsumsi sendiri. Mental health. Mental health. Iya. Jadi kamu harus belajar sih sebenarnya sama Kak Vero karena dia sudah lebih berani daripada kamu. Iya. Biar nanti bisa kedepannya bisa ikut lomba juga kan ya buat Mbak Doain ya Rani. teman-teman. Iya doa, tolong doain untuk Mbak Rani. Doain aja. Nggak tahu kapan. Kalau untuk Kak Vero di lomba yang akan datang ini kira-kira kasih dong sedikit bocoran lagu apa yang kakak akan bawakan untuk di proman tahun ini. Jadi spoiler dikit tentang lagu yang akan aku nyanyiin di acara lomba Korisindo nanti, lebih tepatnya itu adalah lagu dari ciptaannya Krishy. Jadi itu dari menurut aku ya, itu menceritakan kayak tentang perjuangan kita dalam mengejar sesuatu. Mungkin bisa jadi mimpi atau yang lain. Dan itu aku pakai versinya yaitu yang di remake dari Keija Lefronka sama siapa tuh Rio apa sih Rio? Yang main Pokoknya piano itu itu ya? ya yang main piano itu. Itu spoiler dikit. Dan juga waktu lombanya tuh di bulan-bulan ini sih, di akhir. Di akhir-akhir ini ya. Oke. Di voting ya? Atau keputusan juri? Kayaknya keputusan juri. Nanti itu di-upload di channel YouTube. Oh, channel YouTube. Oh ya. Kayaknya sih ya. Emang nggak tahu keputusan juri atau memang paling banyak like menang gitu? Kayaknya ada kriteria. Salah satu kriterianya itu adalah teknik suara yang aku baca ya, teknik suara. Terus dari estetika video klipnya nanti, sama teknik vokalnya yang lebih utama itu teknik vokal. Iya. Sama penghayatan dari lagu tersebut. Jadi yang dipersiapkan jadi ya memang untuk lagunya lagu apa tadi namanya? Mengejar Matahari. Iya, Ya. udah dikasih tahu dong. Emang Nggak boleh. tadi belum bisa betul Boleh boleh kan? kan? Ya, Nggak udah lah. apa-apa lah ya. Siapa tahu kan? Rezeki uang beda-beda. Iya. Rezeki Vero nih, rezeki anu ya. Iya, rezekiannya jadi lo ada Iya. Kalau kau? Tidak. Tuhan tuh yang tahu cak mana aku. Alhamdulillah. Jijik. Kalau apa namanya? Kalau mau nanya-nanya soal musik-musik nih, selain bernyanyi, Kak Vero bisa bermain entah ke alat musik kah atau ya memang tok bernyanyi aja seperti itu. Untuk alat musik, aku menguasai gitar. Hmm. Terus belajar sedikit tentang piano, keyboard. Terus ya paling basic bisa main kajon. Oh, kajol. Kajon tuh kayak perkusi. Oh, kayak peta. Ya. Ah, ya. Terus dikit sedikit lagi belajar main-main alat-alat tiup kayak gitu. Misalnya kayak suri. Coba dong dimainin gitarnya. Ya, tolong gitar. Kreatif gitar. Mana ini gitarnya ini? Mana ini gitar piano? Kan kita kan harusnya kalian sudah siap dong. Kreatif gitarnya ya. Iya, gimana sih? Seharusnya ada sih. Gitar dong. Harusnya. Coba gitar bayangan. Gitar bayangan gini. Ding ding ding. Begadang jangan begadang. Jadi ini main gitar tuh. Enggak. Dia kan ada. Teng. Ada setahu aku tuh ada gitar yang dipetik, ada gitar yang digenjreng ya. Ada yang dibanteng. Iya sih. Itu kalau aku main gitar depan Rai kali. Banting sampai. Kamu serang. Kalau kamu bisa bermain apa selain bernyanyi? Ini aku tidak kata ke pacar. Hoki wae, pacar nyanyi itu sebenarnya hoki. Sudah. Hoki tuh yang galak masa itu ya? Koki. Aha. Mana gitar tadi? Jadi kamu nggak bisa main apa-apa? Sebenarnya kemarin tuh sempat belajar gitar. Tapi karena tangan aku kogalo, tidak mau main lagi gitarnya ada. tuh Emang gitar. suka luka-luka gitu kayak? Ya, kalau kita mau main gitar itu mau nggak mau kita apa sih bahasanya kapalan ya kalau bahasa iya, Bali. kapalan, ya. Kapalan. Enggak loh. Terus kenapa cewek tuh jarang bisa main gitar karena mereka nggak mau kuku mereka rusak. Karena main gitar tuh nggak bisa kuku panjang. Nyangkut ya, Nyangkut. terus tuh kayak tebeset. Benar. Lepas.
patah. Benar. Oh, cek itu ya. Heeh. Makanya jangan main gitar kamu tuh. Main beda bergitar. Sana Apa? balik kan. Ajan tadi ya dak. Iya benar. Tapi banyak Kan itu tantangan. iya, aku pernah buat cewek-cewek. iya betul, aku pernah main gitar, nak belajar main gitar ya. Masalahnya sih kok seragam itu apa? Tinggi aku udah sampai. Jadi kalau main kok main nih. Sampai kok main nih. Ini misalnya pegangan gitar ya. Ini namanya. Sama- Itu penghalang. itu penghalang aku, kelingking aku tidak sampai. Jadi kepalanya ikut-ikut cek dia. Iya, jadi bukan pala, badan aku mah ini. Iya, mah ini badan aku tidak sampai, kayak bukan masalah nak kapalan tuh, karena kan kita kan ya wanita, maksudnya tuh kayak ya biasa baik kan pengen belajar gitu kan. Nah, sikoknya struggle itulah. Kening saya tidak sampai gitu kan. Ini terlalu kecil untuk bermain. Iya. Panjangan. Kayaknya panjang lah kelingking kau. Oh, tidak panjang juga kelingking aku rupanya. Iya. Kelingking kita sama. Cacingnya ayam rasa juga dengan kelingking. Itulah kan, tapi aku soalnya aku lihat uang ya pacak main gitar tuh ya, cak kelingkingnya tuh panjang-panjang cak itu nih. Ding 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 ding. Emang kelingking itu ding ding ding. Tapi aku tidak Ding ding ding. Iya, tapi Tapi kan sebenarnya bukan masalah panjang pendek, biasa atau tidak. iya, betul ya. Iya. Mas, tapi cak mana ya? Kelingking tuh apa? Dikunci apa biasanya pakai kelingking tuh? Di kunci B minor. Aku tidak sampai. Iya, di kunci B Nah, minor itulah. bisa jadi bisa juga. Kaget satu main ini misalnya, kalau pacak gitar ya, mau nanya, Li, kunci C itu cak masih? Astagfirullahaladzim. Tidak bisa, makanya aku tuh cak pengen sudah berapa kali nak belajar gitu tapi tidak bisa cak tuh, nah terhalang kelingking dan jari-jari cak tuh. Coba ya, coba lagi. Tidak bisa. Tapi sebenarnya niat juga sih kalau misalkan kita Kursus sama Kak Veronica. kita tekun kayak gitu, bisa aja. Aku tuh ngeri kelingking aku tuh seleo. Tekun, saking tekunnya. Senarnya pun putus. Itu bagus itu. Berarti kalau misalkan senar udah putus, berarti kata orang nih ya, kalau senar udah putus berarti bentar lagi bisa main gitar. Nah, Kita gonting deh, baru belajar kita gonting. iya baca lah. Nggak maksudnya. Tapi kalau misalnya kayak senar itu kan maksudnya kenceng kan? Iya. Kalau misalnya putus tuh bisa melukakan. Bisa lukain tangan enggak, Kak? Bisa aja. Kan dia kan putusnya kan terbang-terbang. Iya ya? Ada yang kayak itu ya? Bisa. Kenceng, Li. Jadi kalau kau Kalau putus kan jadinya dia pas kayak ya, ibarat ke tali kau tarik, kau putus ke tengah-tengahnya. kena kita gitu. Atau enggak kau tarik dari ujung tuh pasti mentek gitu, Cak. Iya, betul. tangan cuma tangannya sih penuh. Ah, kurang. Coba lagi putus ke. Coba lah. Belum kena rai belum. Katanya tuh kalau belum kena rai belum pacak main gitar berarti kau. Kena rai. Iya. Pokoknya Jadi kena rai. ini gitar, ini aku tadi. Main biola aja, main biola. Tapi kakak ada selain main gitar ada kepengenan main alat musik lain nggak? Alat musik drum sih. Karena drum itu salah satu alat musik yang paling sulit menurut aku. Iya betul. Karena harus nyesuaiin tempo, terus kayak mainin Main kaki. seluruhnya main ya kalau dosi ya. Kaki. Mainin kaki, mainin Jangan sampai tangan. pala. Tapi ada main lagi kayak gitu. Tapi orang main drum tuh pasti palanya melo, ngerti gak sih kau? Iya. Ya kan dia melo i tempo, Iya benar. ya kan? Terus kau, tapi aku kan waktu kecil tuh kan ada sih Indonesia Mencari Bakat GP Melani. Ya. Nah, iya, tahu. tahu kan? Ah. Aku tuh IM pengennya IMB. pengennya jadi GP Melani gitu kan. Hmm. Jadi aku tuh ya dibeliin mama aku cak drum cak itu nah. Iya. Main drum Jadi drum itu sudah mado tapi aku udah baca mainnya. Jadi teluntang, Mbak. Terpanjang saya aku main drum tuh ya, mikir ke kaki aku gak capek neken itu nah. Iya karena kan kata om aku yang pintar main alat musik tuh kaki kanan sama kaki tangan tuh harus sinkron, ngerti sih? Dia Iya, kan iya. bassnya kan di bawah. Ketukan tadi. Iya ya. ketukan tadi tuh nah. Ketukan. Itulah agak payah. Jadi cuman kau tuh males. Iya, aku tuh aku nak minta les dengan mama aku nak les drum apa ujinya? Mahal. Bukan mahal. Kau tuh pintar dulu main itu kan aku nak pinter. Makanya di les sih. Suruh pintar dulu baru les. Itulah tak ngerti aku nama mama. Coba mama kau suruh sini. Coba sampaikan dulu. Kita tahu siapa. Ma, apa lah? Tapi udah kata lagi aku udah kepengen lagi main alat musik. Masih drumnya sampai sekarang. Tidak lagi ku jual. Itu duit, Cok. Nego dah kemarin. Mama. Apa? Kau namanya dia Tidak apa? penting sebenarnya. Iya, sudah. Saya penting kau tuh nanya harga drum tuh. Nah, oke lanjut. Jadi pengen main drum. Tapi sudah kesampaian belum Kak untuk belajar main drumnya? Belum sih. Karena nggak ada yang ngajarin.
Rani bisa kan Rani? Bisa. Bisa rusak drum tuh ya. Bisa ya. Pokoknya bunyi sudah. Iya. Kalau tidak bisa tidak bunyi drum itu. Ya, betul. Betul. Terus kan? Selain alat musik tuh, bisa main apa lagi? Bisa dalam bidang olahraga atau apa? Sebenarnya hobi ya sih. Iya, untuk hobi kan. Iya, Kalau musik betul. itu kan hobi gitu. Nah, iya kalau betul tuh pertanyaan sangat bagus aku. Iya, ini kreatif sekali ya. Iya. Oh, boleh ini kreatifnya ya, boleh dicontoh. Lanjut. Jadi Kak kalau betul kayak kalau selain apa ya maksudnya kayak pen grill Kak. Ada yang dipengen kayak di bidang olahraga misalnya Kakak hobinya main apa gitu, lari atau lari sekilo misalnya kan ya. Kalau olahraga mungkin kayaknya skip dulu karena apa ya? Kamu kok mager ya? Margaran. Iya sih. Kan. Karena males keringetan. Aduh, yuk, males keringetan. Karena kan Aku duduk di sini kadang keringetan loh. Dia kayak kalau duduk keringet, ada malesnya kenapa? iya, karena kalau keringetan tuh kan Sering risih. kayak apa ya? Pertama sih pasti bau cek itu ya. Betul. Terus juga apa ya? Kalau uang keringet kan bakar kalori ya. Nah, badan sudah kecil ini, nak kamu suruh olahraga lagi mah sudah nambah kecil. Tapi ya, Sehat sih, Vero. tapi ya, Vero, iya sih, fun emang fact-nya dari berapa bukan ilmu kedokteran, misalnya kayak aku pernah dengar itu ya, orang yang berolahraga tuh asupan makannya tuh lebih banyak daripada orang yang tidak berolahraga, iya. Capek tadi. Karena dia tadi kan bakar lemak. Nah, jadi kan lemak tuh kan perlu asupan lebih jatuhnya. Jadi mudah lapar jatuhnya. Betul itu sih. Jadi kau ceknya harus olahraga. Iya, jadi kalau olahraga kau makan. Iya. Jadi sampai lari itu kan, Mang jilok Mang. Ngerti. Harus jogging ke KI. Iya sih. Kocaknya harus jogging ke KI deh. Jadi kan di KI kan ada putaran itu. Nah, kau tuh banyak makan itu Ada kan. putaran itu. Iya. Jadi kalau kau misalnya pas kau lari, cilok Mang. Sudah tuh. Stop dulu, ya. Makan dulu. Terus kalau lari lagi, nah ada telur golok, Mang, telur golok. Oi, Iya. kau ke KI tuh. Boleh dicoba. Nanti aku iya. coba. Jadi kita berlari bertiga ya. Yo, KI ya. Ya, ketiga gandengan tangan kita sama melari tuh nah. Yo. Akhirnya cilok aku. Susul aja, Bal. Ya, boleh. Kemana? Ya, minggu depan. Habis kita UAS. Iya, boleh. Boleh. Oke, Kak. Aduh, aku tuh nanya apa ya? Kak Pero. Sama Kak Rani. Nah, aku nanya kok kalau kau sering olahraga apa? Sebenarnya tidak olahraga sih. Kalau misal basket itu bukan olahraga kan? Tidak sih itu. Karate masuk ada olahraga. Masuk itu Bella Dewi. Oh, karate Pernah sab. kelompok Iya. futsal. Oh, futsal. Wah. SMK. Wah, kalau sekarang dari SMP ke SMK tuh karate, di SMK ada ekskul futsal, main futsal, duo jadi. Ya, coba. wah juga. Pernah ikut lomba-lomba? Waduh. Wah. Itu jadi otot ya? Coba otot tuh. Udah sih kalau misal kayak futsal tuh lebih ke bukan otot, betis. Lo. Oh, pantas betis kau besar ya. Meledet. Tutup itu loh. Tapi memang kalau orang futsal tuh itulah yang dihantam ya, betis tuh lah ya. Tidak sih sebenarnya. Jadi aku tuh agak shock kemarin aku tuh pernah ikut turnamen di daerah Ulu. Kalau kami tuh kan main kami ngejar bola ya. Heeh. Ketiba di Ulu, dapat budak Ulu, kok ada yang disepaknya betis. Yang disepaknya betis. Bukan bola ya? kaki. Bukan. Bukan kaki, bukan bola. Jadi mereka tuh selama di dalam lapangan itu mereka tendangan kaki. Oh, berarti Iya. bukan lomba lomba betis. Jadi mereka tuh kayak apa ya? Fisik cek itu nah. Oh, Tapi tidak segala budak Ulu ya. Masalah kayak ada oknum lah ya. Kau kena blokir budak Ulu lagi kau. Kalau tidak, ya itulah sih sebenarnya. Jadi kalau main bola tuh guys, nendangnya bola jangan betis. Iya, tentang sampai kadang cedera sampai patah kaki itu bahaya itu. Wah, ada ya? Ada. Sebenarnya bahaya kan sih. Apa ya namanya olahraga tuh pasti ada konsekuensi. Nah, Sejak betul. aku karate kemarin tuh aku diajari nendang belakang. Kau tahu tak?
dong senpainya ke sepak. Sapon belakang. Tidak, dia ngomong, kau tendang, dia tuh cak ini nah, posisi dia cak ini, terus aku disuruh nyepak sini, nyepak dari sini nah, cak ini. Kena. Patah dah hidungnya. Dah. Untuk PC. Ini. Tidak, tapi katanya tapi kan pernah ada yang orang tuh sampai patah gigi ya, nah? Karena dia ikut turnamen. Kalau patah tuh ada, tapi kebanyakan tuh paling berdarah saya tuh. Terus kalau karate itu kan poin dia tuh di dada Jadi kalau kita nendang lurus, nendang ini pakai mata kaki ini, nendang ke dada. Mata kaki di sini nggak? Iya sini nah. Ini oh ini ya. Kaki. Ya. Iya. Jadi kalau misalkan ini itu dapat poin kan. Tapi kalau aku pernah dia sampai masuk UGD. Senep Senap kata dia tiba-tiba cak. Dia tuh kemalingan saya kecolongan. Jadi tiba-tiba ditendang dia sampai pingsan masuk UGD. Jadi lawannya tuh langsung didiskualifikasi. Oh, kupikir setelah kupikir setelah dia masuk UGD kan itu ternyata kan poin. Oh, enggak boleh sampai yang orang dia tuh menyakiti orang enggak boleh. Oh, Enggak boleh. Dia kan ada titik poin. Rasanya di mana ya? Kalau misalkan karate itu di leher, Di perut juga? Di sini nah dia. Oh, dia enggak main perut Jangan perut. Enggak tahu perut sini rasanya. Tapi kalau gitu kan yang penting masuk poin Kalau misal nak tonjok tuh kan bukan bagian kita, iya. Ada apa ya? Namanya tuh bisa diatur kekuatannya tingkat kekuatannya. Jadi kalau kelebihan tuh pasti itu kena pelanggaran sih. Jadi diskualifikasi ya. Iya. Jadi kalau karate kemarin sampai sabuk apa? Sampai sabuk apa ya kemarin biru nak naik coklat. Tapi pas nak naik coklat tuh bukan berhenti selebor. Karena malu sebenarnya. Kawan aku tuh lah pada pada belari sana. Oh, berarti kalau sudah naik sabuk coklat sudah sabuk gitu nggak jadi senpai kan? Bisa, tapi tidak semudah yang kamu bayangkan. Oh, gue pikir kayak setelah dia sabuk hitam tuh orang yang sabuk hitam tuh bisa jadi senpai gitu nah. Iya bisa, kalau memang nggak hitam bisa jadi senpai. Kalau coklat pun misal dia nak ambek kalau coklat misal nak ambek ke salah satu tempat, dia lah bisa nih dia rasa bisa dia ngajar di sini. Tidak apa-apa itu nah. Tapi bukan yang resmi itu nah. Oh, Secara cuma kayak dia baik ngajar. Mana kalau yang resmi itu mana? Kalau resmi itu biasanya hitam. Kalau hitam itu nah. Aduh. Jadi pun kalau misalnya dia ada ujian sabo dia pasti bisa menghadiri itu sebagai pelatih itu nah. Dia bisa ngajak anak murid dia buat naik tingkat, naik ujian itu bisa naik bareng-bareng namanya tanding kayak itu dia bisa ngajak tanding. Iya bisa. Ada kalau misalnya kita ngambil sabuk nih, nah dapat sabuk kan, itu ada kalau misalnya kita pramuka kan ada misalnya kita bantara ada sertifikat bahwa dia sudah bantara. Nah kalau yang saya itu ada. Setiap kalau karate tuh kaya akan sertifikat. Jadi kalau kau ikut bukan yang kenaikan tingkat dia pasti ada sertifikat. Apalagi kau kenaikan tingkat. Dia tuh lulus, nando ke kau lulus ya. Jadi tidak basing mau pakai sabuk hitam, sabuk kuning, sabuk hijau tuh ada gagal sertifikatnya. Begitu teman-teman. Keren. Kak Vero juga keren. Jangan cari masalah sama dia nanti. Keren kerjanya. Mata leher kamu. Mata leher. Tapi aku waktu SMP ikut eskul karate, enggak ada sertifikatnya kok. Mungkin karena ekskul kali ya? Itu aku dari ekskul. Kau naik tingkat dah? Nah, jadi sini kan kalau dari sabuk putih kan ke sabuk kuning kan ada 21 gerakan kata satu Iya, kata satu. Nah, aku tuh belum naik sih sebenarnya, tapi aku sudah ujian kata satu, tapi senpainya berhenti jadi tidak dapat aku sabuk kuningnya. Cari senpainya berarti. Kenapa dia berhenti? Iya, tapi kalau misal senpai berhenti itu tuh biasanya dia cuma berhenti di kau. Kalaupun kau nak minta sertifikatnya di dia ada. Nah, tapi dia tidak kate lagi. Bayar enggak? Tidak sih kayaknya kemarin. Karena kan dibayarnya sama sekolah dah sih. Cuma sekolah. Kemarin aku di sekolah pun bayar. Tidak tahu deh, aku lupa. Pokoknya sudah ujian kata satu itu. Dia sudah, berarti kau lolos dapat sabuk kuning gitu nah. Tapi pas nak sabuk kuning tuh sampainya berhenti tidak ada kate lagi gitu nah. Jadi kalau pakai belum sabuk kuning? Belum, masih sabuk kuning, sabuk putih Tapi dulu lah. kalau dinyatakan lolos. Iya, tapi aku sudah dinyatakan kayak ya, kau lolos berarti boleh naik ke bab itu sabuk kuning gitu nah. Kau ujiannya di mana kemarin? Di sekolah.
Dilihatin senpai itulah sama kawannya senpai itu. Oh sudah lolos dan ini apa lucunya? Bisa. Perguruan apa kemarin? Ah, tidak tahu aku apa dia. Biasanya kalau dari sekolah tuh dia ada perguruan. Iya, ada, memang ada. Sakti, Karena kan kemarin, iya betul. Sebelah itu. Iya. Sebelah hitam. Iya, jangan itu silat itu kan. Tapi makanya kalau silat tuh ini loh lebih keras, dia main Iya. kaki gak sih? Iya, Kayak main silat, kaki, dia fisik kan ke kaki. dia sampai Udah. kaki di sini melintir, badan di sana. Iya, Coba itu lihat santai lihat. Sama taekwondo sebelah itu sama taekwondo lah. Wah, kalau Kak Vero apa? Ini Muay Thai ya? Muay Thai. Iya, Muay Thai. Tak 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 tak. Pang. Ngapa tak sumo be lah gue? Sumo versi Gula dan ini gula dan ini gula teh. Kau gula teh? Serius kan? Itu loh. Tidak, aku tuh kau tuh kalau karate aja lah Pero. Yo. Sebenarnya aku tuh lama vakum dari pas Dunia awal masuk karate. kuliah. Sempat latihan lagi, cuman karena udah kata kawan tadi kan lesu. Jadi sampai aku tuh ngechat kapan nak latihan kayak gitu. Nah, jadi sampai sekarang belum. Nah, ajaklah si Pero. Ada rencana nak latihan. Iya, bareng kami kayak. Iya, kau tuh ngajak apa? Rencana. Rencana. Sebenarnya pengen tapi belum sih. Nggak ada Kayaknya. waktu ya. Terlalu Iya, sibuk. waktu terus kayak gitu lah. Mungkin anak aku bakal karate. Anak lamonya, anak kau. Anak aku. Jadi kesibukannya apa sekarang? Iya. Siapa? Sini mati topi. Iya, kesibukan kalian berdua. Ya, Kak Pero dulu. Akhir-akhir ini selain apa latihan untuk lomba ini? Paling kuliah karena bentar lagi mau UAS, di ngerjain proyek akhir. Terus juga di tempat ibadah lagi ada pekerjaan banyak. Terus sibuk nggak ngapa-ngapain juga di rumah. Itu aku juga kayak gitu sih. Kayaknya kesibukan kita sama ya. Iya. Sibuk nggak ngapa-ngapain. Tapi jadi yang jualan kemarin nggak sibuk? Siapa? Kau jualan Kan kemarin. dia dulu. Iya. Jadi aku nak tanya, kan aku tuh yang sibuk di tempat ibadah. Itu maksudnya, yo. Kebetulan kan di gereja itu banyak remaja-remaja atau pemuda-pemudi itu yang kuliah juga, sama kerja di luar kota. Jadi di gereja itu ada yang namanya multimedia, operator slide kayak gitu. Jadi kan lagu-lagu gereja yang ibadah itu kan ada lagu-lagunya tuh. Lagu-lagunya itu ditampilin kayak slide gitu. Nah, rata-rata pemudanya itu kan banyak yang yang ngerti komputer nih ya, udah banyak yang kerja terus kuliah. Jadi mau nggak mau, karena kebetulan aku kuliahnya di Palembang, terus juga nggak full kuliah gitu kan. Jadi ya dipercaya buat pelayanan di situ di gereja. Nah, jadi termasuk di gereja tuh buat slide-nya, operatornya gitu. Oke. Kan kalau misalnya kita Islam ya Kak, kan di musola tuh ada yang namanya remaja masjid. Ya. Nah, kalau di gereja tuh apa namanya? Namanya itu tergantung dari gerejanya sih. Nah, kalau sebenarnya bisa dibilang komunitas, kayaknya iya sih bisa. Tapi ada komunitas besarnya itu namanya PGIWSS, kayak PP kayak gitu deh tuh. PPR, singkatan dari pemuda-pemudi dan remaja. Oh. Kayak gitu. Itu tapi dalam gereja, konteksnya gereja yang umum. Kayak dia tuh dari suku manapun nerima gitu, dari suku Chinese, suku Jawa, suku Ambon, nggak suku Barat. dipisah-pisahin sama gereja yang ini, gereja yang itu enggak. Nah, itu namanya, Gereja umum berarti ada gereja khusus. Nah, kalau gereja khusus tuh kayaknya nggak ada sih namanya gereja khusus. Cuman kayak dia tuh kayak per suku-suku kayak gitu loh. Ada gereja namanya HKBP, itu singkatan dari Huria Kristen, Batak, Protestan kalau nggak salah. Nah, itu isi HKBP itu semuanya orang Batak dari suku Sumatera Utara khusus. Terus ada di gereja timur kayak Papua, NTT, Ambon. Itu ada gereja, salah satunya tuh gereja apa ya yang paling banyak? Kalau nggak salah GPIB. Aku lupa itu apa singkatannya. Itu kebanyakan orang timur. Ya. Ku pikir kayak gereja itu cuma adanya gereja Protestan. Ya, Sebenarnya kayak gitu. sebenarnya itu sama-sama gereja, sama-sama Protestan. Cuman memang orang-orang yang di sana, kenapa dipisahin kayak gitu? Ada yang HKBP, ada yang
gereja kayak umum kayak aku bisa nerima semua suku, karena nggak semua orang itu bisa bahasa Indonesia zaman dulu. Menurut aku kayak orang timur kan, kalau misalkan nih dia kan zaman dulu itu orang-orang ya kalau gereja tuh pakai bahasa kamu sendiri, jadi banyak orang tuh nggak ngerti bahasa itu. Akhirnya lama-lama buat sendiri nama gerejanya. Adanya itu tuh biar kayak sana orang yang dari mudah untuk berkomunikasi. Jadi kayak kalau orang Papua harus ngomong pakai bahasa Indonesia dengan yang benar, jadi kan bisa ngomong pakai bahasa mereka dewa itu ya. Betul. Itu menurut aku sih. Nah terus kalau tadi kan Gelas Pemuda ya, nah itu namanya PPR kan. Tapi kalau misalkan di HKBP tadi namanya Naposo. Nah Naposo itu bahasa Bataknya dari PP remaja tadi. Naposo Bulung apa namanya? Lupa aku. Ada komunitas kayak gitu ya, bukan ada kayak komunitas. kalau kita kan remaja masjid itu ya kayak cuma di masjid itu toh gitu kan. Nggak tahu sih kalau ada di kampung iya, ada yang nggak tahu juga kalau ada yang lingkup besarnya itu nggak tahu sebenarnya. Jadi kayak kalau majelis nggak tahu sih. Jadi kayak cuman kerjanya. Jadi kalau kerjanya remaja-remaja, anggap apa remaja gereja ya ngomong gitu ya. Kumpulan para remaja. Ya, kumpulan para remaja gereja itu kerjanya yang itulah tadi. Sebenarnya itu lebih enaknya ngomongnya bukan kerja sih, karena kan nggak nerima, namanya kerja kita nerima duit ya, ya kan? Kegiatan ya. Kegiatan kayak pelayanan lah ibaratnya itu. Ya paling bantu-bantu gereja kayak salah satunya tadi bikin slide tadi operator. Terus kalau misalkan ada acara-acara keagamaan, biasanya PP tuh remajanya tuh ya ikut serta. Kayak apa kalau misalkan ada konsumsi dia yang nyuci piringnya kalau prasmanan berarti gitu. sama lah ya. Cara makannya juga sih. Atau sapu jagatnya gitu. Berarti same sih itu lah ya. Sebenarnya sama dengan Islam sih. Kalau misalnya kita kan misalnya acara Maulid Nabi nih kita makan terus bareng-bareng. Iya, betul. Terus tadi kan banyak nyebut slide. Nah, slide itu tuh slide apa maksudnya? Slide itu isinya lagu-lagu yang ada di ibadah. Jadi orang Kristen itu tata ibadahnya itu tuh mayoritas semuanya itu tuh lagu, kayak pujian kayak itu. Nah, jadi pujian-pujiannya itu yang dibikin slide gitu. Sama ayat-ayat Alkitabnya gitu. Betul. Itu yang dibuat. Kayak, tapi aku pernah dengar nih, Kak. Gak apa-apa lah ya kita bahas soal ini karena mungkin pelajaran untuk kita juga. Ada katanya tuh ada yang kayak ada yang mereka tuh kalau ibadah tuh yang nyanyi semua, tapi ada juga yang doa semua. Katanya beda-beda gereja tuh beda-beda aturan juga. Ada yang nyanyi. Jadi kayak doa nyanyi lagu itulah sebagai doanya. Ada yang nggak nyanyi tapi doa kayak gitu. Kayaknya ada deh itu. Itu kayak misalkan kayak gereja Pentakosta, kayak gereja karismatik kayak gitu. Itu mereka dari lagu. Terus dari lagu itu udah masuk doa emang, kayak sudah doa, jadi nggak ada pure tata ibadahnya secara sistematis gitu. Kalau misalkan gereja kayak gereja aku, gereja Lutheran, ada sendiri agendanya. Oh ini bagian ini, terus setelah ini nanti ada bagian lagi, setelah itu nyanyi atau gimana. Tapi kalau gereja karismatik atau gereja Pentakosta, dia biasanya langsung. Jadi dari lagu mereka nggak nyebutin kita akan masuk ke doa gitu, nggak. Langsung gitu. Tanpa pemberitahuan, tiba-tiba udah khotbah aja, tiba-tiba udah selesai. Tapi kalau gereja Lutheran kayak gereja aku, itu ada tata ibadahnya sesuai dengan agenda yang udah ditentuin sama gereja. Lebih terorganisir gitu. Terorganisir. Betul. Kakak sering nyanyi juga di gereja? Nyanyi ya sering sih. Pasti nyanyi, karena kan tiap minggu kan nyanyi. Gitu. Rani juga lah sholawatan ya di masjidnya? Merobana ada? Merobana ada? Ya Habibi Mustafa. Dulu aku pernah ikut lah. Itu namanya tuh ngara. Apa itu? Enggak tahu ya. Jadi aku enggak tahu ya ini khas Palembang atau bukan. Kalau misal khas Palembang tuh biasanya kalau uang nikah itu pasti arak-arakan. Nah, jadi dia tuh pengantin ya. Ngara kan dia pakai terbana ya. Nah, jadi kami tuh kan itu satu RT tuh pasti adalah anak kecil kan. Digabung cewek cowok tuh setiap ini jadi dua barisan.
tugas kami tuh cuman kayak apa ya, kalau misalnya lagu dia tuh senandung ya, Senandung. kayak kalau kita nyanyi tapi kayak selawat cak itu nah. Romawis. Romawis. Romawis itu ya? Iya, aku nggak tahu sih sebutannya apa. Ya, itulah Kita pokoknya. nyanyi kayak itu nah. Jadi yo tiap ada acara nikahan kami diajak, kayak disewain baju, terus yang Itu banyak main di ininya itu bapak-bapak. Oh, kalian cuma nyanyi? Iya, kami cuma nyanyi. Beda. Nggak ada duit. Aduh, aduh. Iya. Oh, sekarang masih ada nggak? Kalau sekarang mungkin aku generasi berikutnya sih. Enggak, kita berapa besar ada boleh lagi ya? Nggak boleh. Agak seru ya. Kamu aja. Tapi kalau di gereja ada yang kayak gitu juga. Maksudnya kayak yang nyanyi dapat duit gitu. Mungkin ada kalau misalnya ikut lomba-lomba kayak itu. Itu tuh sebenarnya bukannya ini sih, lebih kan kita nih ditawarin nih. mau Oh, nggak ya. ikut. Terus itu tuh pribadi. Oh, kayak ayo upah capek gitu ya. Upah capek, kayak dapat nasi kotak, kayak dapat duit. Gitu. Nah, duitnya 5.000. Inilah. Buat jajan. Zaman kecil kan itu besar. Iya loh, zaman kecil itu kan kita bukannya ngambil duit, ngambil happy-nya baik. Iya, betul betul betul. Senang sama kawan, ya kan. Kumpul. Iya. Kamu pernah? Kamu dari tadi nanya terus ya? Kegiatan kamu apa? Kuliah. Kuliah aja. Heeh. Terus, Terus? pernah nggak ikut rebana-rebana, sholawat? Pernah Coba sholawat dong, pas ngaji. ngaji. Heeh, aku alhamdulillah ngaji. Oh, alhamdulillah. Ngaji. Sampai ikra berapa? Quran. Oh, Quran. Quran, juz berapa Quran? Berapa ya? Terakhir di 11. Itu ngaji di TPA atau apa? TPA. TPA. Males gak sih? Pernah gak kau? Kalau aku dulu ya, pengalaman aku dulu cerita. Aku dulu kan ngaji di TPA tuh. Saking ketakutnya mama ke pergaulan yang sini. Jadi dimasukinnya ke TPA. Terus tuh aku ingetnya nih, dulu tuh masih zamannya film Marsha and the Bear. Masih kan? Ini ber lah sih. Ber lah sih. Bear atau bir? Ber Marsha atau and the Bear. ber? Marsha and Oh, the Bear. bir sih ber. Sudah, Marsha Marsha and the and Bear. Bear ya. Nah, jadi itu ngaji tuh setiap jam 3 ke TPA. Di situ ya kalau misalnya anak jam-jam ngaji tuh pasti aku cacak tidur. Nonton dah cacak tidur ya. Walaupun kau pernah gak sih? Kau tidak ngantuk tapi kau dipaksa tidur. Iya, iya. Jangan Ujung-ujungnya tidur dah itu. Iya, ujung-ujungnya tidur. Ujung-ujungnya berhenti ngaji. Ya lah. Sampai di mana itu? Al-Qur'an juga. Iya. Alhamdulillah. Tapi aku kalau dulu ngaji ya, Iya. kayak aku ngaji tuh sama sepupu aku gitu nah. Jadi sebenarnya tuh awalnya tuh malas karena ustaznya tuh serem gitu. Dia kan takut gitu kayak saat aku salah tuh kayak dimarahin, ini salah. Kok dibaca gitu pakai saya 2 harokat lah gitu kan. Kok jangan lah datar lah gitu. Harus benar teh. Nah tapi di suatu titik tuh kayak zaman-zaman kecil tuh kayak aku menemukan crush di situ di tembakan itu kayak menemukan crush gitu kan. Jadi kayak aku apalah guru ngaji ini serem ku hantam-hantam, yang penting aku ketemu crush aku. Yang penting aku tuh ketemu crush aku jadi Iya. karena kak pas itu tuh crush aku tuh SMP. Tidak apa-apa cerita lagi ayang kau marah. Maaf yang. Oke, ayang, kita bahas dulu ya. Jadi kayak crush aku tuh waktu itu kan waktu pas ngaji tuh masih SD. Kelas 4 atau kelas 5 gitu nah. Itu kan sudah ngeri cinta-cintaan lah gitu kan. Zaman kita kan itu banget guys. Kamu pernah pacaran nggak waktu zaman SD? SD gak? Kalau SD. SMP. Kalau SMP kelas 9, SMP kelas 9. Kamu juga. Uli cuma uli caknya. Boleh SD kelas 1 ngerayain SD kau. Jadi kayak ya sudahlah ngaji-ngaji baca itu nah aku setiap ketemu tuh kayak ya Allah kakak ini Jadi kalau sekarang tuh ada istilah apa ya? Apa pokoknya apapun kujalani walaupun sambil ya Allah ya Allah. iya ya sampai astagfirullah ya Allah jadi kayak Kan kujalani iya nangis. jadi kan apa namanya aku kan pas itu tuh ikro Iya. aku ingat pas ikro terus dia tuh Al-Qur'an aja tuh nah. Jadi kan kalau ikro sama Al-Qur'an itu kan dipisah tempatnya tuh teh Iya. jadi aku tuh setiap ngaji terus ke tempat Al-Qur'an kayak kak semangati aku ya jadi aku juga ngomong kak semangati apalagi kalau ladamu apa Facebooknya apa Uli tercampak Uli kecil keras. Uli tercampak sakit au aduh
Sumpah, tapi aku pernah lah bikin itu. Kamu pernah gak sih? Udah sih aku belum. Aku paling namanya bukan nama aku. Sampai sekarang nama FB pun bukan nama aku. Tapi ada yang Tapi kalian masih main Facebook sekarang? Sekarang aku masih pakai, Ya. tapi baru-baru ini sih. Pernah SMP sudah pakai, terus vakum lagi baru masuk kuliah semester 2 kayaknya. Baru masuk lagi. Aku kayak waktu SMP tuh dibikin kawan aku Facebook ya. Aku tuh kata kawan aku bikin lah kau tuh Facebook katanya. Biar ada sosial media, wong tuh pacak lihat kau kan pacak cari pacar kan zaman SMP kan genit banget ya. Jadi sudah dibikin kawan aku Facebook terus foto. Aku masih ingat ya Allah, posan foto kalau dicari masih ada dari Facebook aku. Alay inian. Jadi aku tuh foto kayak ini. Kayak yang seksi banget gitu. Ngerasa gak zaman apa? Zaman kamera Canon ya? Iya. Tapi itu kan kayak malu nih, bukan malu sih kayak. semak-semak. Iya. Dalam apa itu namanya? Tidak sih ini kok baik deh. Kayaknya kita indah dah sih, kayaknya juga mulia dah. Kayaknya kau. Iya. Suruh masuk beda sih. Seru banget. Kak, Mbak Wi nawari donat. Mbak Wi nawari donat. Jadi konten ini dibagi dimakan. iya, jadi kayak kau juga pernah kan jatuh kayak zaman kau SMP pacar kita kelas 9 kita kelas 9 tuh sudah ngerti gak sih sama yang namanya cinta-cintaan itu masa perjalanan kayaknya kan? Pasti sudah lah kayaknya. Kau berapa lama waktu itu pacaran? Itu. Ada kali setahunan. Oh lama nih guys. Kau Aku kalau aku baru lama pacaran tuh sekarang. Kalau misal dulu sebulan 2 Bulan bulan. bulan. terus. Ada yang sehari kan? Iya kadang sehari. ya Allah seperti aku masih ingat kan itu. Padahal aku udah cerita dulu ya. Jadi aku tuh pernah nembak kawan aku yang pakai surah di lab. Emang aku masih kira ya Allah aku. Ada nyebutnya siapa ya? Siapa ya? M. Siapa ya? M. R itu R. Rahman pasti. Iya. Rahmi dia tuh. Pokoknya Mas R ini lah ya. Iya. Dia kayak Cek dulu. kagak ada jadi cowok aku ya. Mundur nih, nah nyangkut ya. Kita juga Iya tuh. bola. Kena ini rambut aku noh. Ini namanya. Nyangkut kelibat kau cak film India tuh ya. Nah, jadi kayak kok kayak jadi cowok aku. Iya, terus Nah, terus sebenarnya tuh R tuh gak galak dengan aku tuh. Dia tuh galak dengan kawan aku. kawan ini kok nih. Aku kan gak tahu ya, jadi kan aku tembak-tembak baik lah. Aku tuh senang dengan dia tuh kan itu imut itu kan. Jadi kau ini tipikal uang yang to the point ya. Iya, aku tuh gak galak berbahasa-basi yang deket-deketin segala pokoknya aku galak aku tembak gitu. Zaman aku SD, zaman aku SMP tuh yang aku pegang tuh ya kalau aku gak ada ya aku tembak wong gitu gitu nah. Ya. Hasilnya belakangan ya. Iya, hasilnya Nggak malu segala macam belakangan. terserah lah gitu kan. Terus Jadi sudah aku tembak, dia nerima aku. Terus kawan aku nih yang si mbak yang digalain cowok ini nih ngomong, Nali kau tuh diterimanya adanya. Nah surat kau jadinya kayaknya aku kan. Soalnya si R ini udah sampaikan dengan kawan yang digalaknya itu. Aku di belakang dia. Nali surat dari R gitu. Dia aku baca lah. Anjing ini. Astagfirullahaladzim. Digalak dengan aku tuh teh. Sudah. Jadi aku jawab, terima kasih ya aku nanti teh. Aku balik lagi suratnya. Lah, sudah selesai kami tuh pelajaran lab, turunlah ke bawah kan. Ke kelas masing-masing. Terus dibuangnya suratnya tuh ya. Sehari aku cuma pacaran dengan dia, Cok. Besoknya dia ngomong, putus banget sih kita aja. Itu sih. Pacaran nggak sih? Iya, jadi kayak dia ngomong ini. Kita putus banget, aku tuh udah galau dengan kau sebenarnya aja. kok diterima? Ya namanya zaman SMP kan. Aku sehari apa seminggu jadi karena kayak Kamu lo pakai COD ya? iya jadi kayak dia tuh cuma bukan manfaat ya ngomong itu ya. Mungkin dia tidak lemah. Iya, jadi nah. Tapi juga aku dimanfaati pas itu tuh. Kok dimanfaat? Ada sih kau jadi kayak Dalam sehari kok dimanfaat? iya kayak bukan sehari seminggu atau berapa minggu ya tuh. Hah? Pokoknya aku tuh pokoknya putus tuh karena ya aku udah galak dengan kau gitu. Tapi dia sudah manfaati aku dulu gitu nah. Terus? Ya sudah kayak itulah. Dan terus dia pacaran dengan kawan aku tuh kan sebuahnya ya Mungkin dia sekongkol dengan kawan kau. tidak boleh cek itu kan. Ya kan kita udah nyebut merek. Bisa jadi dia mau kau terima dulu video. Kita manfaat ke dulu li sudah putus sih. Ya Allah, Rani zaman SMP aduh. Aku saja itu. Aku cak itu. Aku itu juga apa waktu itu. Enggak sih. Iya, dia sebenarnya tidak seberang kau tuh dekat-dekat dengan dia. Akhir benar. Lagi nular, ngelarainnya cak itu mak tiri. Kau nggak ada jadi anak tiri apa? Kalau bisa. Kalau bisa. Kan kalau bisa. Kagak lah.
lagi bisa kenyo lagi aku ngurus kakaknya Berapa? WA ayah. Bunda nih. kok udah jadi mak keduanya berarti Mak tiri. oh iya aduh Gimana sih? ya salah omongin bapak kau ini nak meloroti Astagfirullah. Ya, Roti apa apa sih, sih? agak habis ya bapak kau sumpah lah sama bapak aku beda sih Enggak. Rugi aku punya anak tiri cak ulin. dengan aku banyak aku nih gembira kalau dengan materi sumpah lah kita ibu Takut gak sih? Takut. ibu jadi kan ibu sini bu geblok cekek Lebih ke dalam men. kau sama kayak itu kan kayak aku kan pintar nyanyi nih berdua ada latihan terus aku udah baca nyanyi kan aku sebenarnya bisa nyanyi ya tapi takutnya ya, suara aku tuh lebih bagus daripada suara kalian berdua kan aku tuh Celine Dion sebenarnya Celine Dion. Tatapannya langsung Celine Dion aku sebenarnya kan iya jadi kalau aku tuh nyanyi takut kamu tuh kayak kalah gitu nah itu kayak mana sih? Ininya teknik nyanyi itu kayak mana? Kayak, Iya. Nada tinggi deh. Cak mana teknik nyanyi? Kan aku nyanyi dengan kamu Kata teknik apa tadi nih kak? Suaranya apa? Celine Dion, kau nggak Dion tahu apa? Celine Dion? Nggak. Penyanyi Celine Dion yang ngisi soundtrack Titanic itu nah. iya Every night itu. Nah, Tadi pernah nyanyi apa? iya iya Betul benar. ya? Berdua. Apa sih? Aku tuh pernah ini misalnya ini Terus itu. I've been having my I see you. Dah, pokoknya ada teknik dah khusus kayak harus apa cak itu nah. Enggak sih. Paling kalau aku Latihan vokal. kalau misalnya nyanyi aku tak bisa jauh dari minum. Jadi kayak, hah? Tidak cak itu. Tidak cak itu kok. Tak tahu ya apa cuman aku be atau setiap uang yang galak nyanyi. Tapi kalau misal aku nyanyi pun kalau misal tidak di depan kamera pasti aku nyanyi cak selagu dua lagu pasti kan Yo. seret. Minum dikit be jadilah. Tetes. Iya, tak apa. Salah tahu. Yang penting minum. Sampai dengan uli nih. Kalau Pero kan aku, kalau Pero Apa? enggak, maksud aku teknik nyanyi. Aku pengen di habis saya buka coba. Apa Tek- teknik nyanyi? Kau? Teknik nyanyi. Ya sebenarnya suara wong bisa nyanyi itu kan berkat dari Tuhan ya, dari Yang Maha Berarti aku Kuasa. udah berberkat ya. Berarti Iya, aku suara udah bagus. berberkat. Aduh. Makasih, Vero. Makasih, Tapi Vero. iya berkat dari Tuhan. Tapi kalau misalkan nak dilatih lagi, ya teknik-teknik cak itu banyak sih, ada teknik diafragma, teknik bernyanyi dari perut-perut cak itu, atur penapasan cak itu. Kalian ada misalnya kayak ada les vokal kan udah ya? Enggak. Kayak otodidak kalau ya? Aku nanya ya. Berkat dari Tuhan, puji Tuhan. Kalian pernah enggak dengar kalau misalnya wong zaman dulu ya, tapi aku lebih ke papaku saya ngomongnya. Papa. Atau papa aku tuh saya nih ya. Kan dia tahu aku tuh galak nyanyi ya. Jadi pas aku kecil dia tuh ngomong, "Kau tuh kalau makan jangan minum sampai habis. Napas kau panjang." Pernah enggak? Oh, Pernah enggak? udah sih. Tahan ini. Hah? Tidak, pernah enggak sih? Pernah. Pernah Kak. Jadi kalau misal kalian Itu juga kan kalian bagus. makan jangan sambil minum. Iya. Tak ada kan mau makan. Atau dah minum dulu. Habisi dulu makanannya ya. Jadi kalau misal pun aus minum dulu baru kalian makan. Jadi jangan ini. Ya itu Jangan pertama marah. sih. Ya, aku enggak tahu itu benar apa tidak ya. Yang kedua juga cepat kenyang, sayang nasi. Iya. Ya betul sih, kayak kalau kita makan dikit-dikit minum kan itu kan. Kembung kan Tapi aku jadinya. kalau makan pedas dikit-dikit minum sih. Ya lain konteks itu. Itu benar atau tidak tapi ya menurut aku sah-sah Benar. aja sih. Sah-sah. Tapi aku juga cek itu sih kalau makan yo makan dulu terus kalau sudah baru minum. Kadang kelupaan minum malahan. Iya sih kalau pedas nah iya. Tidak sanggup. Iya. Sanggup lah kalau aku beda sanggup rasanya lah atau pening kalau aku makan pedas. Sudah. Kan kalian ini kan ada yang di promosi tidak kamu nih ya? Ada. Ada pasti. Ya. Apa minta Lanjut, dukungan? lanjut. Kau kan nggak lagi nak lomba, minta dukungan. Aku dulu. Nah, sini ya. Follow Instagram aku RANSPTMRN. Paya nian udah galak ngepolo sama paya-paya tuh. Ran sepeter. Sepeter follow ya teman-teman. Di situ ada berita menarik. Aku jualan cimol. Oke. Nah, kok jalan cimol?
Mall? Ya, sebelah juga aku jual. Kalau kalian mau beli, calling me 08 tit. Jadi kamu ada usaha juga? Ada. Sangat kecilan. Oke. Kamu ada yang mau promosikan? Soalnya kan kamu bentar lagi mau lomba. Nggak banyak, cuma akun sosial media aku bae. Pertama dari Instagram di @hi_fvero. Nah itu juga ada terhubung ke threads aku. Jadi di threads itu bakalan kayak khusus buat aku cover lagu. Sama aku minta dukungan buat teman-teman semua untuk lomba nyanyi pop Korisindo. Dukungan kalian menentukan semangatku. Doain ya guys. Ya, doain. Jadi kalau kalian mau dengar suaranya Kak Vero lebih banyak lagi, boleh datang ke threads-nya. Ya, ke Kalau threads. Kak Rani ada threads-nya juga untuk dengar suara Kak Rani? Enggak sih. Enggak, jadi kalau kalian mau dengar suara Kak Rani, jadi teman dia. 08. Dia bakal nge-DM. Iya. Ya, bakal Langsung nge-DM. aja. Nah, lebih Teleponan be, sleep call. Heeh. Halo Kak, ada anak kakak tulang. Jadi lebih private ya. Kalau Kak Iya. Vero kan memang dia public banget ya. Iya. Jadi karena Kak Vero juga ini ya. Apa? Oke, seperti itu. Jadi teman-teman jangan lupa dukung Kak Vero untuk di follow Instagram juga. Kak Rani juga jangan lupa di follow Instagramnya. Siapa tahu kalian mau mendukung jualan mau beli seblak, mau beli cimol sama Kak Rani boleh. Review dulu sebelah. Ya, sebenarnya makan. sebenarnya enak guys, tapi aku nggak suka pedas. Jadi kalian bisa request yang aneh-aneh kok, level setengah, level seperempat, level setetes Bisa. bisa. Jadi kalau kalian beli harganya 15.000, kenyangnya sampai kiamat. Terus jangan lupa juga nanti buat kalian yang nonton ini untuk mendukung Kak Vero di lomba Korisindonya yang bentar lagi. Promosiin ini apa namanya itu broadcasting kelas. Iya, jadi apa namanya Kak gitu ya? Kita nih yang fokus ya. Saya nggak mendukung Kak Vero, jangan nanti kalau sudah videonya sudah tayang di YouTube, tolong untuk di like, terus di share biar tim kita menang juga ya guys, Kak Vero dan Iya. teman rekannya lagi yang satunya lagi. Ini bawa nama kampus kan? Karena ini juga bawa nama kampus, terus Iya, juga nama buat Palkomtek. kalian semua mahasiswa Palkomtek aktif yang penasaran sama ruangan broadcasting yang super keren ini, nanti kita bakal buka kelas broadcasting. Iya. Dan kalian bisa ikut semua. Untuk kalian pengen belajar public speaking atau mau belajar tentang alat-alat seperti kamera, setting lighting atau setting kamera dan setting alat editor ya. Nah, itu bisa nanti ke kelas kita bakal kasih barcode, kasih tahu kalau kalian mau daftar. Oke guys, seperti itu aja. Kita minta dukungannya juga, jangan lupa dukung mereka berdua ini. Dia aja sih. Tadi dukung banyak. Buat penonton sekalian, terima kasih sudah menonton. Lica ini harusnya Li. Terima kasih sudah menonton episode yang tidak jelas sebenarnya ini. Karena bintang tamunya ya kalian pasti sudah pernah lihat. Apalagi kakak yang ini. Kenapa? Dia sudah pernah kan, jadi kayak terima kasih ya guys. Dadah. See you.